Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wahidil ahad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi sadatil ibad. Hadaratul muhtaramin wal muhtaramat, menyambung kajian kita pada malam Sabtu bulan lalu. Kita sudah sampai pada hadis yang ketujuh, ad-dinun nasihah. Hari ini kita masuk ke dalam hadis yang ke-8 dalam kitab Arba'un An-Nawawiyah atau Kitabu Arba'in An-Nawawi. Yang punya kitab boleh dibuka, yang enggak punya lihatnya pakai mata hati saja. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umirtu an uqatilun nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil islam wa hisabuhum 'ala Allah ta'ala. Dari Ibni Umar, Abdullah bin Umar namanya. Beliau anak dari Sayyidina Umar. Dalam meriwayat hadis, beliau disebut dengan kalimat Ibnu Umar. Jadi kalau jumpa hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, itu nama beliau adalah Abdullah bin Umar. Itu perawi hadis, dan dalam jalur rawi beliau termasuk sebagai seorang perawi yang thiqah, yang diyakini kebaikannya, diakui tinggi hafalannya, dan orangnya terbebas dari mubtadi', dari pelaku bid'ah. Hadis beliau sering masuk ke dalam kategori hadis-hadis yang sahih, baik diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Ibnu Majah, An-Nasa'i, Ad-Darimi, At-Tirmidzi, kemudian Muwatta Imam Malik, dan juga Musnad Imam Ahmad. Yang paling banyak hadis beliau termuat dalam kitab Masanin Syekh Ishaq bin Rahawih, 83 juzuk, sekitar 2 juta hadis. Itu diriwayatkan kebanyakan dari Abdullah bin Umar, sehingga beliau termasuk golongan yang siqah atau yang sangat terpercaya. Umirtu an uqatilun nasa aku disuruh, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umirtu an uqatilan nas, aku diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia hatta yashhadu, sampai dia bersyahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rasulullah diperintahkan oleh Allah untuk memerangi orang-orang sampai dia memeluk agama Islam. Konteks ini terjadi di masa Rasulullah. Ba'da wafati Rasulullah, atau sesampainya Rasulullah di kota Madinah, konteks hadis ini mengalami pergeseran. Padahal jarak antara Rasulullah di Makkah sampai Rasulullah ke kota Madinah itu cuma berkisar antara 13 tahun di Makkah, 10 tahun di Madinah. Tapi konteks hadis ini maknanya berubah. Saat beliau di Makkah, yang belum masuk Islam semua diperintahkan dan boleh diperangi untuk mau bersyahadat. Sampai beliau ke kota Madinah ba'da hijrah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi
kaum musyrikin itu atau kaum kufar itu atau kaum kafir itu kepada dua bagian. Yang pertama kafir dhimmi, yang kedua kafir harbi. Awalnya semua diperangi, disuruh masuk Islam. Begitu sampai ke Madinah terjadi dua. Yang pertama yang dhimmi dibiarkan hidup bersama orang-orang Islam karena dia merupakan kafir yang tidak mengganggu ketentraman di antara pemeluk agama Islam. Yang kedua kafir dhimmi, kafir harbi, yang disuruh untuk diperangi karena dia merupakan golongan para kafir atau kufar yang memerangi dan memusuhi umat Islam. Jadi representasinya kalau di tempat kita sekarang kita lihat ada orang-orang yang non muslim, katakanlah ada sebagian etnis Tionghoa atau saudara kita dari Cina yang memang masih beragama dengan agama asal mereka, belum sebagai muslim. Kita lihat dulu apakah dia termasuk dhimmi ataukah dia termasuk harbi. Kalau dia termasuk harbi, maka hukum boleh kita memeranginya. Tapi perang bukan angkat senjata, tetapi perang dalam bentuk entah itu disebut embargo ekonomi, entah itu disebut norma kemasyarakatan, diusir dari masyarakat muslim tempat dia menetap, ataupun dalam bentuk sanksi-sanksi sosial di masyarakat. Itu kalau sifat dia adalah harbi. Tapi kalau dia bersifat dhimmi, meskipun dia kafir di luar dari Islam, maka kita tidak boleh memeranginya. Nah, bentuk tajak itanya kenan hai kau kafir tubit. Toko mangkibannya atadro kujino, harta rampasan perang kan bahaya itu. Nah, okey, itu yang pertama. Kemudian wa yuqimus shalah. Aku diperintahkan memerangi. Waw itu waw ataf. Bagi kita yang di pesantren udah ngerti itu ya. Waw ataf, waw dan. Penyambungan kalimat pertama tidak diulang amelnya, tetapi diulang dengan penyebutan waw ataf, waw dan, waw penyambung dalam bahasa kita. Ada. Dan aku diperintahkan oleh Allah untuk memerangi orang hatta yuqimus shalah, sampai dia mendirikan salat. Kalimat disuruh memerangi orang sampai dia mendirikan salat, ini merupakan kalimat yang sering dipakai oleh ulama kita. Bukan perang dengan senjata, tapi bentuk perang cara berfikir dan perang dalam embargo. Kita mungkin pernah dengar, jangan bagikan zakat pada orang yang tidak sholat. Itu bentuk perang ekonomi namanya. Itu pun diakui dan dibolehkan. Tetapi hukum tidak sholat itu jelas diketahui tidak sholatnya, dan jelas diketahui dia tidak meyakini bahwa sholat itu wajib meskipun dia Islam. Maka kita boleh mengembargonya dalam ekonomi, boleh menerapkan sesuatu yang dijadikan sebagai norma di masyarakat atau hukum tidak langsung di masyarakat, umpamanya dikucilkan. Kalau ada bantuan yang masuk ke kampung itu bisa ditahan, tidak diberikan. Itu bagi dia yang tidak sholat dan tidak meyakini sholat itu wajib. Jelas tidak sholatnya. Bukan hantam tahu dengku gok nyau munasah. Kadang hanai sembahyang, solat bukan cuma di munasah. Jadi jangan samakan. Betul kan? Emang solat kalau enggak di munasah sah atau tidak? Orang solat di rumah sah atau tidak? Sah. Jadi jangan menghukumi dia enggak solat cuma karena dia tidak pernah kelihatan di munasah. Nah, sesekali tanya, kau kok nggak pernah nampak ke munasah? Apa bagi kau nggak wajib salat itu? Salat itu wajib. Tapi aku lebih melakukannya di rumah. Pegang itu saja.
Pegang itu saja. Kalau dia masih meyakini solat itu wajib, maka memberikan embargo ekonomi kepada dia dalam bentuk bantuan yang terlarang untuknya, itu merupakan sesuatu yang sifatnya salah kaprah. Tapi kalau jelas dia melarang orang solat, jelas dia tidak meyakini kewajiban solat, maka hukum memeranginya, hukumnya merupakan perintah dari Allah yang disampaikan kepada Rasulullah dan diteruskan kepada kita oleh muhaddis. Itu boleh. Kenapa? Karena salat merupakan identitas keislaman. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-farqu bainal muslimin wal kafir as-salah. Fassalatul muslim wa tarikuhul kafir. Al-farqu, yang menjadi pembeda, bainal muslimin wal kafir, di antara orang Islam dan orang kafir, as-salah, adalah salat. Fassalatul muslim, yang salat adalah orang Islam, wa tarikuhul kafir, dan yang meninggalkan salat adalah kafir. Nyan hana payah surah, karena udah cukup jelas, solat muslim, nggak solat kafir, selesai. Tinggal beda penyebutan saja, dengan nakirah atau dengan isim ma'rifah, udah itu saja. Beda pujilah tu nakirah tu ma'rifah tu, oh berarti kafir yang gede, beda pegangan. Tapi yang jelas kafir disebutkan bukan dengan ma'rifah, tapi dengan isim nakirah. Sehingga betapa pentingnya solat, karena dia sebagai pembeda. Pada redaksi hadis yang lain, kitab Masanin, masih riwayat dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya ja'a ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang seseorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang wanita datang menjumpai Rasulullah saat beliau sedang talaki wal musyafahah dengan para sahabat, duduk melingkar, kemudian sedang membahas masalah syariat dengan para sahabat. Datang seorang sahabiah, sahabat wanita, sambil menangis, "Ya Rasulullah, suami hamba ya Rasulullah." "Kenapa suamimu?" "Suami hamba naza' ya Rasulullah." Naza'a menyokun bahasa Aceh nada. Toto wabakirallah. Nah, bahasa Aceh nada kan? Nah, mufhum wabakirallah. Bahasa Gasaji wabakiru. Sedang naz'a ya Rasulullah. Lalu kenapa? Ya Rasulullah, na'udzubillah ya Rasulullah, dia berubah menjadi babi hutan ya Rasulullah. Kaget Rasulullah, pucat pasi wajah Rasulullah. Dalam kitab Masanin, Ishaq bin Rahawih juzuk ke-13. Kemudian Rasulullah, idhabu ya sahibi, pergilah kalian wahai sahabatku, lihat suami fulanah ini. Yang diutus Abu Bakar, Umar, Utsman, kemudian Abdullah bin Umar, dan satu lagi Amr bin Aus. Diutus 5 orang sahabat, pergi semua ke rumah sahabiah tadi. Begitu pergi ke rumah sahabiah tadi, dibuka Abu Bakar penutup kain. Terperanjat Abu Bakar mengucapkan kalimat istikhraj. Ada yang ngerti kalimat itu? Udah kita bilang tahun lalu. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Nah, waktu lihat itu inna lillah, kalau kita alhamdulillah, rupanya hidangan. Udah, begitu pas dilihat, terperanjat Abu Bakar melihat memang jasad babi hutan yang sedang terbujur tapi belum mati, meklep-klep mata, tengah nada menan. Nah, kemudian karena dia masih berbicara semrautan, kalau bahasa kita ngigau, ditalkin oleh Abu Bakar, la ilaha illallah. Igro, mufhum igro? Menyuhana mufhum wate malam kena yang urung bini itu. Nah, kenapa ya? Nyai gro-gro tanya. Ini lagi maah yang bit gro-gro. Ada. Begitu pas tu peranjat semua, pulang Abu Bakar dengan sahabat yang lainnya, ya Rasulullah, benar ya Rasulullah.
Kenapa dia benar menjadi babi ya Rasulullah sampai aku tak mengenalinya? Cepat-cepat bangkit Rasulullah, ikut dengan sahabat yang lainnya melihat salah seorang sahabat yang sedang sakaratul maut tapi berubah menjadi babi. Kemudian dilihat oleh Rasulullah, dipanggil istrinya, ya fulana, ta'al, kemarilah. Ada apa ya Rasulullah? Apa yang dia lakukan semasa hidupnya? Ya Rasulullah, dia mengikuti engkau berperang 3 kali ya Rasulullah. Perang Khaybar, perang Khandak, dan perang Ahzab. 3 kali dia menjadi tentaramu ya Rasulullah. Dia sangat baik dengan tetangganya, dia sangat baik dengan keluarganya. Rasulullah terdiam sejenak. Kemudian cuma ada satu kekurangan dia ya Rasulullah. Dia sering tinggalkan sholat. Kekurangannya apa? Dia sering tinggalkan sholat. Kemudian Rasulullah mengucapkan istighfar. Beliau mengangkatkan tangan, ya Allah, jangan engkau perlihatkan siksa bagi umatku di dunia. Biarkan siksa itu mereka terima di akhirat nanti ya Allah. Kemudian ditutup Rasulullah doa itu ke wajahnya. Berubahlah laki-laki tadi kembali menjadi manusia. Kemudian ditalkinkan oleh Rasulullah. Rasulullah yang talkinkan, la ilaha illallah. Tidak ada jawaban. Hingga akhirnya dia mati su'ul khatimah. Karena apa? Tarikus sholah. Bukan tidak sholat, tapi meninggalkan sholat. Kemudian dimandikan oleh Rasulullah, dikafani oleh Rasulullah. Setelah itu apa kata Rasulullah? Sallu sahibuka ya Abu Bakrin. Solati jenazah sahabatmu wahai Abu Bakar. Wa anta ya Rasulullah lam tusalli alayya. Aku tidak solat untuk dia. Ini yang dipakai oleh mazhab Malik ibni Anas atau mazhab Maliki. Orang yang jarang solat, orang yang sering tinggal solat, maka tidak disolatkan jenazahnya. Maliki, untung kalau kita mazhab Syafi'i, pokok ji Islam, kabeh urusan. Nah, kan seumur hidup dia nggak pernah solat, tiba-tiba diantar ke menasah, paling depan dia di depan imam. Ya kan, padahal si mudib hantam di menasah, pas mati paling depan dia. Nah, tapi alhamdulillah karena kita memakai mazhab tersebut. Nah, sehingga analogi paling mudahnya, jangan tinggal solat karena dia identitas muslim. Sehingga saat pertama kali kita kajian membahas rukun Islam pada nomor hadis yang kedua, buniyal islamu ala khamsin syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamus salah wa ita'uz zakah wa shaumu ramadan wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Saat itu kita sudah menjelaskan orang yang tidak salat adalah jasad babi hutan. Setelah disolatkan oleh Abu Bakar dan sahabat yang lain dan tidak disolatkan oleh Rasulullah, dibawa ke liang lahat. Begitu dibawa ke liang lahat, diturunkan. Saat diturunkan, tali ikatan kafan dilepas. Begitu tali ikatan kafan terlepas, nampak lagi wajahnya. Dia kembali berubah menjadi babi hutan. Sering-seringlah tinggalkan sholat. Nah, itu aja. Yang jadi masalah, saya pernah dan sering khutbah di pedalaman. Salah satunya di daerah Masjid Tengkuci di Awi Getah. Saya sudah pernah ceritakan itu sebenarnya. Beberapa kali saya sempat bertanya, baik sama Abun Yus, salah seorang ulama di Awi Getah, baik sama Imam Cik, kami panggil Tengku Awi. Nah, kemudian sama keluarga dari almarhum Tengku Cik di Awi Getah. Saya pribadi sering nanya, Abu, jamu hino le bui, le tengku cukup tajai bui pun hino. Sang baru sekitar 5 ton atau 10 ton yang kau likut hana le bui hino. Mungkin sekitar 10 atau 5 tahun belakangan babi itu mulai nggak ada di sini. Lalu kayak mana cara masyarakat? Kami Tengku, kalau tiap hari Sabtu sama hari Ahad, kami itu kan ada tombak. Kami asah tombak itu, kami asah parang.
Kami ke hutan kejar babi, biar babi tidak di ladang sawit, biar babi tidak di ladang coklat. Kami kejar dia jangan masuk ke masyarakat. Kita saat melihat babi hutan kita kejar. Lalu pertanyaannya sekarang, di pemukiman Kampung Baru Biren ini berapa rumah yang sudah menjadi sarang babi? Berapa ayah yang sudah memberi makan anak babi? Berapa istri yang sudah tidur dengan babi? Dan berapa istri atau berapa suami yang memberi nafkah makanan kepada para babi? Kenapa? Karena mereka semua tarikus shalah, meninggalkan salat. Dia jawab sendiri. Ke kawannya pakai ke abu senyak kedua sembahyang. Babi itu udah selesai. Kalau kita mau jujur, babi di hutan kita kejar agar dia tidak menjadi hama, tapi tanpa kita sadari kita memberi makan anak babi dalam syariat. Makanya tegas perkataan Rasulullah, muru sabiyya bis shalah au fi ahadisil akhar muru auladakum ila shalah. Suruh anak kamu untuk salat. Mata ya Rasulullah fi sab'atin min umri, pada usia 7 tahun. 10 tahun tak mau salat, fadhribuh. 15 tahun tak mau salat, usir. Kita enggak usah nyuruh dia, Ustaz, awak aja payah. Jadi kalimat paling mudahnya begini, tanyakan pada diri kita, di rumahku ada berapa orang yang udah jadi babi? Nggak enak ngomongnya, tapi betul, di rumah kita udah berapa orang yang tiap kali kita ngasih makan, kita secara tidak langsung sedang memberi makan babi. Yang saat kita kasih jajan untuk babi. Yang bahkan na'udzubillah teman kita tidur sendiri pun rupanya saja manusia, tapi di mata Allah dia adalah babi. Betul Ustaz, patutlah Ustaz si bapak kalau tidur ngorok kayak suara babi itu Ustaz. Mungkin karena dia kurang sholatnya. Coba yang ngorok-ngorok kayak suara babi, coba rajin sholat. Bisa jadi nanti hilang itu. Tujuannya untuk apa? Seakan-akan begitu keras Islam ini menyampaikan. Tidak keras, tapi itulah retorika dan kenyataan secara fakta yang terjadi di kehidupan kita. Remeh-temeh solat itu. Kenapa? Karena yang solat, yang tak solat, berkah doa Rasulullah tidak dinampakkan di dunia. Andai dinampakkan, na'udzubillah summa na'udzubillah. Itu yang pertama. Jadi kalau tidak mau terus-menerus dipanggil dalam syariat sebagai babi hutan masa kini, maka janganlah lagi tinggalkan sholat. Sudahlah di tempo masa lalu kita mengejar babi yang masuk ke perkampungan. Jangan pula di kampung kita ada ratusan bahkan ribuan sarang-sarang babi baru. Tanamkan dalam hati, isbatkan dalam niat. Ibda binafsih wabda'ul an. Mulai dari diri sendiri dan mulai saat ini. Dimanapun suara mikrofon ini bisa didengar, walaupun tak ada datang ke menasa, saat dengar, jika tak ingin jadi babi, jangan tinggalkan sholat. Karena kita semua nggak mau dipanggil babi. Karena kalau diukur-ukur, najis mughalladah itu kan dua. Yang pertama najis anjing, yang kedua najis babi. Iya kan? Kalau disuruh pilih antara anjing dengan babi, kenapa Rasulullah lebih diskreditkan ke babi bukan ke anjing? Kalau disuruh pilih, bagus mana anjing sama babi? Bagus mana? Bagus anjing. Kenapa? Anjing masih bisa diajak kejar babi. Babi belum ada yang bisa ngejar anjing. Jadi masih bagusan lagi anjing, sehingga Rasulullah nggak pakai kalimat anjing. Sehingga Al-Quran menyebutkan mukallibin. Hewan yang paling pintar itu anjing. Bahkan di Amerika Serikat, anjing para intelijen itu dilatih sampai dia tahu VCD bajakan.
Kalau bom masih ada detak-detik dan bau mesiu. Tapi visi dibajakan, anjing itu ngerti loh. Harganya 3 miliar. Bayangkan itu. Tangan awak dipotong dua-dua, kaki dipotong dua-dua, kuping dipotong dua-dua, belum laku 2 miliar. Tapi dia harganya sampai 2 dan 3 miliar. Jadi yang paling hina di dunia ini dalam analogi syariat sebagai najis mughalladah bukan hina ciptaan ya, bukan hina ciptaan, tapi sengaja dibuat sebagai analogi, perbandingan. Dan itu yang paling hina adalah babi. Tapi bukan babinya hina, tapi istilah babi. Nah, jangan terbilang ya Allah, Ustaz, kalaulah memang babi itu hina, babi itu enggak baik, ngapain Allah ciptakan? Jangan sampai kita berpikiran demikian. Karena kalimatnya begini, seburuk-buruk tempat itu adalah rumahnya syaitan, tempat tinggalnya syaitan, namanya jamban. Bahasa Aceh kaku, ya. Water closet itu bahasa Inggris, WC. Bahasa Aceh bu. Ada yang ngerti? Yohana ngerti berarti pensiun di kurung Aceh. Udah, itu kan seburuk-buruknya tempat. Karena dia tempat syaitan, sehingga saat kita melangkahkan kaki mau masuk, berdoa dulu, jangan digoda. Atau apa doanya? Allahumma barik lana. Bukan, itu mau makan. Asal Allahumma barik lana. Inna na'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Berlindung kepada Allah dari godaan dari jin laki-laki dan jin perempuan. Karena itu rumahnya. Jelek enggak tempat itu? Jelek. Tapi saat kita buat rumah enggak ada itu, lengkap enggak? Enggak. Jadi begitulah analoginya. Sejelek-jelek apapun dia wajib ada kalau di rumah. Begitu juga dengan babi. Dalam analogi kita jelek, tapi sebagai percontohan itu baik untuk kita. Kenapa? Jangan sampai kita nanti dipanggil sebagai babi bertampang manusia. Satu, terapkan pada anak, terapkan pada keluarga, terapkan pada kita semua. Ibda' binafsi wabda'ul an. Mulai dari diri sendiri, mulai saat ini. Yang lalu Ustaz, yang lalu sudahlah. Mulai saat ini. Sudah, itu yang pertama. Sekali lagi, jangan sampai kita diisbatkan sebagai orang yang akan mengalami su'ul khatimah cuma karena kita menjadi yang meninggalkan salat. Kemudian wa umirtu an uqatilun nasa hatta yu'tuz zakah. Kalau kita kembalikan amilnya, dan aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai dia menunaikan zakat. Sampai dia menunaikan zakat. Jadi Rasulullah menyuruh memerangi semua apa yang saja yang secara harfiah dalam syariah dan dalam syariat itu wajib dizakati, maka wajib pula kita mengeluarkannya sebagai bentuk sebuah kewajiban yang wajib kita lakukan agar Allah melalui lisan Rasulullah tidak memerangi kita. Mulai dari tumbuh-tumbuhan, palawija, kemudian dari properti yang jarang-jarang kita dengar, properti, kemudian mulai masuk dia sampai ke harta, baik perniagaan, tabungan, juga masuk kepada emas dan barang berharga. Semua itu apabila sampai nisabnya, maka secara hukum dia wajib diberikan zakat. Secara hukum wajib diberikan zakat. Dan penunaian zakat sifatnya real, nyata, dan sifatnya sudah kita bahas di bulan-bulan yang lalu. Jadi enggak lagi Ustaz ulang. Tapi yang jelas Allah melalui lisan Rasulullah menyampaikan bahwasanya Rasulullah diperintahkan untuk memerangi orang yang tidak menunaikan zakat. Kita petik 2 kitab. Kitab pertama namanya Fatawa Al-Azhar. Nama pengarangnya
Syekh Atiyas Sakhar. Yang kedua, nama kitabnya Kitabuz Zakah. Nama pengarangnya Maulana Syekh Yusuf Al-Qardawi. Beliau menganalogikan begini, tolong simak baik-baik ya. Apabila ada seseorang yang tidak mengeluarkan zakatnya, kemudian masyarakat miskin, masyarakat di sekitarnya tahu bahwa zakat itu tidak dikeluarkan, maka apabila ada orang miskin datang ke rumahnya mengambil secara paksa atau mencuri harta tersebut, maka si pencuri tidak dihukum mencuri, yang mengambil secara paksa tidak dihukum merampok. Kenapa? Karena dia mengambil haknya. Zakat itu hak siapa? Hak mereka. Kita tahan, mereka datang sendiri mengambil. Dalam syariat, yang datang sendiri tidak dihukum berdosa karena dia mengambil haknya. Dan kita yang tidak mengeluarkan itu dianggap menahan hak orang lain. Kalau sempat termakan, memakan hak orang lain, maka hukumnya haram karena memakan hak, haram karena tidak memberikan hak. Jadi ingat, itu perintah Allah kepada Rasulullah, disuruh perangi yang tidak menunaikan zakat sampai ditunaikan.